Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di bawah kobaran api, teriakan Luotian terdengar. Karena Chowking berkata demikian, Xuan mengangkat tangannya lagi. Jari pembunuh bintang. Sebuah jari raksasa muncul dengan kekuatan yang dahsyat. Dan dengan tiupan angin yang menderu, ia melesat langsung ke lautan api yang mengamuk. Jari raksasa itu tenggelam ke dalam lautan api. Kekuatan kedua keterampilan bertarung itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan Luotian. Sebenarnya, Xuan tidak ingin melakukan ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kebencian mendalam terhadap Luotian. Sebaliknya, tindakannya lah yang menciptakan kebencian terhadap Luotian. Lautan api menyebar lalu meledak. Lautan api yang tak berujung menyebar ke kehampaan. Kekuatan yang diciptakan oleh lautan api yang menyapu itu begitu besar, sehingga dimanapun ia lewat, semua meteorit hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan sosok-sosok di atasnya mundur atau mengambil tindakan untuk mempertahankan diri. Lautan api berangsur-angsur menghilang, dan sosok Luotian muncul di dalamnya. Ia seakan-akan kehilangan nyawanya. Tubuhnya hangus menjadi abu, bahkan tulang-tulangnya pun hangus menjadi abu. Yang tertinggal hanyalah tengkorak seukuran telapak tangan. Xuan tersenyum pahit melihat ini, bertanya-tanya apakah dia bersikap terlalu kasar. "Muridku!" Chowking bergegas mendekat dan memegang tengkorak Luotian di tangannya. Air mata mengalir di wajahnya. "Muridku, muridku, engkau mati dengan menyedihkan. Aku ingin melatihmu, tapi kamu mati." Xuan menatap Chowking yang air matanya tampak tulus, membuatnya benar-benar bingung mengenai apa yang akan dilakukan guru dan muridnya ini. "Sebaiknya kita mundur sedikit lebih jauh. Aku khawatir pria dan lelaki tua itu akan terlibat dalam pertempuran dahsyat lagi. Dia membunuh muridnya. Orang tua ini seharusnya lebih kuat dari orang ini. Tapi mengapa dia tidak bertindak sekarang? Kita diam saja. Tunggu saja apa yang terjadi." Para kultivator di sisi lain saling berdiskusi dengan khawatir dan bingung. Sambil menangis, Chowking mengulurkan tangan dari udara dan mengumpulkan jiwa Luotian yang hampir berserakan. "Kekuatan bertarungmu memang sedikit lebih lemah dari yang kuduga, tetapi secara keseluruhan masih cukup bagus. Lagi pula, jika kau menggunakan kekuatan penuhmu, muridku tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darimu." Chowking segera berkata dengan serius. Ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku, dan dia menatap Xuan sebelum berkata, "Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Muridku butuh sedikit rasa frustasi. Tetapi akan lebih baik jika rasa frustasi ini datang darimu. Hanya kau yang bisa memberinya jalan keluar terbaik," ucap Chowking. Xuan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Dia tidak peduli tentang hal itu. Kali ini dia hanya ingin menyelesaikan sebab dan akibat dengan Chowking. "Kamu tidak jahat. Lebih baik dari Zuzang. Kamu tahu bagaimana membalas kebaikan. Aku sudah mencatatnya. Saat muridku dewasa, aku akan membiarkan dia datang dan membantumu." Chowking menekan jiwa Luotian ke tulang tengkoraknya, dan dengan hati-hati mengumpulkan muridnya yang tragis. "Selamat tinggal." Chowking menginjak tanah dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Seorang pria tua yang tidak memiliki integritas. Setelah Chowking menghilang, Xuan berkata dengan muram. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya dingin melesat ke arah Xuan, dan dia menangkapnya dengan tangan terangkat. "Seperti yang kuduga, kau masih saja penuh perhitungan. Baiklah, aku akan memberimu buku iblis surgawi ini." Suara Chowking segera terdengar setelahnya, dan cahaya dingin di tangan Xuan tiba-tiba berubah menjadi sebuah buku yang memancarkan aura kuno. Itu terasa tebal dan berat di tangannya. "Buku suci iblis surgawi." Xuan mengulang nama benda yang disebutkan Chowking, lalu membuka buku itu dan menemukan bahwa buku itu tidak lengkap. 2/3-nya telah disobek, hanya menyisakan 1/3 di sampul buku. Xuan melihat buku kuno itu. Kertasnya seperti gulungan perkamen dengan warna kuning gelap. Namun, ada garis-garis misterius yang tergambar di atasnya. "Formasi pemusnah jiwa Zhou Tianqingdu." Pada halaman pertama yang dibuka, tertulis nama sebuah formasi. Xuan memang merasakan aura aneh di buku ini. Mungkinkah buku ini adalah buku terlarang? Mengenai teknik terlarang, Xuan segera memanggil tahanan roh, sambil menebak bahwa akan lebih baik untuk menanyakannya langsung kepada tahanan roh. "Apa yang kau lakukan? Kau mengganggu tidurku lagi." Tahanan roh menggerutu dengan wajah tidak senang. "Lihatlah buku apa ini. Apakah kau mengerti teknik terlarang ini?" Xuan bertanya, dan tahanan roh kemudian berbaring di buku iblis surgawi untuk melihatnya. "Kitab iblis surgawi. Begitu kau merobeknya, kitab itu akan terbakar secara otomatis dan formasi di dalamnya akan terlepas.
Tahanan roh menjawab dan menjelaskan cara menggunakannya. Formasi pemusnah jiwa Jotian Singdo, nama yang misterius. Itu hanya formasi bintang dan itu cukup kuat. Aku tidak menyangka masih ada orang yang bisa menghasilkan buku ini saat ini, ucap tahanan roh. Apakah itu harta karun? Tanya Shoyen. Itu tidak ada apa-apanya di mataku, tapi itu seharusnya masih berguna bagimu. Lagi pula, itu bisa langsung dirobek dan formasinya bisa langsung dikerahkan, yang lebih cepat daripada kecepatan pengaturan. Tahanan roh berkata dengan cemberut, awalnya meremehkan, lalu memuji. Menarik. Shoyen mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Buku ini memang berharga, meskipun Shoyen tidak begitu memahami batasan di dalamnya, dan hanya sepertiganya yang tersisa. Buku ini masih memiliki lebih dari 10 halaman. Jika begitu banyak formasi terlarang dapat dikerahkan secara instan, mereka dapat dianggap sebagai sarana yang berguna dalam pertempuran. Shoyen menyingkirkan kitab suci iblis surgawi, dan tahanan roh juga memasuki lengan bajunya. Permasalahan yang baru saja terjadi di sini sudah berakhir. Dia memandang sekelilingnya, lalu terpaku pada pusaran kehampaan. Ada banyak aura di sekitar, dan melihat bahwa tidak ada pertempuran lebih lanjut, mereka semua mendekat. Mengenai apa yang terjadi, mereka benar-benar bingung. Pertarungan dimulai secara tiba-tiba dan berakhir secara tiba-tiba. Tanpa mengetahui alasannya, pertarungan ini memang tampak agak tidak dapat dijelaskan. Belum lagi mereka. Bahkan Shoyen sendiri merasa bahwa apa yang baru saja terjadi terlalu misterius. Untungnya, dia mendapatkan kitab suci yang dapat dianggap sebagai harta karun. Selama dia memperoleh sesuatu, itu bukanlah kerugian. Shoyen perlahan-lahan datang ke depan pusaran kehampaan. Tempat ini diblokir oleh pembatasan. Tetapi selama itu adalah pembatasan, tahanan roh dapat menghancurkannya. Namun kali ini, Shoyen tidak akan membiarkan tahanan roh menghancurkannya secara langsung, tetapi perlahan-lahan berbalik. Semuanya, datanglah dan silakan bergabung dengan kami. Aku ingin setiap orang bekerja keras untuk mematahkan batasan ini. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang keberatan, kalian bisa pergi, atau tidak, mati. Shoyen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Suaranya memancarkan kekuatan yang mendominasi. Dia bisa merasakan dari banyak aura bahwa mereka bukan milik Senshi, tetapi berasal dari dunia luar. Jadi dia tidak dengan mudah melanggar batasan itu, tetapi ingin orang-orang ini membayar harganya. Saat suaranya jatuh, Luoang terbang terlebih dahulu menghampiri Shoyen dan membungkuk sambil menangkupkan tangan. Namaku Luoang, senang bertemu denganmu. Saudaraku, aku setuju bahwa kita harus bekerja sama. Bagaimanapun, blokade ini terlalu kuat untuk ditembus oleh satu orang saja. Suara Luoang terdengar. Setelah menyaksikan kekuatan Shoyen, matanya penuh dengan kekaguman. Baiklah, kamu yang bertanggung jawab di sini. Jika kamu tidak mau dan tidak ingin pergi, aku akan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Shoyen tidak tahu apa yang ada dalam pusaran itu, namun itu agak merepotkan dan akan lebih baik menyelesaikannya di luar. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.